Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya, para guru besar, para dosen, para mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas rahmat dan karunia Allah kita semua dapat hadir pada seminar hukum nasional Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya dengan tema yang sangat penting, yaitu tantangan regulasi dalam menghadapi gig ekonomi dan artificial intelligence. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya atas undangan yang disampaikan kepada saya untuk ikut ambil bagian berbicara dalam forum akademik yang terhormat ini. Tema yang diangkat memiliki signifikansi yang sangat tinggi karena berkaitan dengan transformasi besar dalam cara orang bekerja, berbisnis, mengakses layanan, membuat keputusan, serta mendapatkan perlindungan hukum di era perkembangan ekonomi digital dan kecerdasan buatan. Dulu kita bertanya, apakah hukum kita akan mampu menghadapi internet? Hari ini kita bertanya lagi, apakah kita mampu menghadapi algoritma yang mengatur pekerjaan manusia, mesin yang mengambil keputusan, platform yang kekuatannya melampaui perusahaan konvensional, serta kecerdasan buatan yang mampu membantu sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Apakah hukum siap menghadapi kecerdasan buatan yang mampu meniru, membantu, mempercepat, tapi juga berpotensi menyesatkan, mendiskriminasi, dan menghilangkan akuntabilitas manusia? Dulu ketika negara modern kita bangun, hukum bekerja dengan asumsi yang relatif jelas. Ada majikan, ada buruh, ada kantor, ada jam kerja, ada kontrak yang ditandatangani dua pihak yang dapat dikenali bersama, ada barang yang dijual dan dibeli, ada perbuatan manusia yang dapat dikaitkan dengan kehendak, niat, kelalaian, dan tanggung jawab. Dulu seperti itu. Hukum Islam juga sama. Ada mengatur niat, nawaitu orang melakukan sesuatu, dizahirkan, ada transaksi, ada ijab, ada kabul, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang dunia sudah berubah begitu cepatnya. Sekarang sebagian besar asumsi itu mulai goyah. Seseorang pengemudi bekerja bukan kepada majikan dalam pengertian klasik, tetapi kepada aplikasi. Seorang pekerja menerima perintah bukan dari supervisor, tapi dari algoritma. Seseorang konsumen berhadapan bukan dengan toko, tapi dengan sistem rekomendasi. Seorang pencari kerja dinilai bukan hanya oleh manusia, tapi oleh machine learning. Seorang terdakwa mungkin kelak akan diperiksa dengan bantuan sistem analitik prediktif. Bahkan sebuah karya tulis, gambar, suara, atau video dapat diciptakan oleh sistem kecerdasan artifisial yang tidak memiliki hati nurani, tidak memiliki biografi, dan tidak pernah duduk di bangku sekolah, tapi mampu menghasilkan sesuatu yang menyerupai kecerdasan manusia. Disinilah hukum menghadapi pertanyaan besar. Apakah hukum kita masih dapat bekerja dengan formulasi lama? Apakah negara cukup hanya membuat imbauan etika? Apakah pekerja platform dapat terus dibiarkan berada di ruang abu-abu antara pekerja dan mitra? Apakah keputusan algoritmik dapat dianggap netral hanya karena ia dibuat oleh mesin? Apakah kecerdasan artificial boleh menentukan nasib manusia
tanpa penjelasan, tanpa akuntabilitas, dan tanpa mekanisme koreksi. Hadirin yang saya muliakan, ekonomi gig telah mengubah struktur hubungan kerja yang selama ini kita kenal. Sebelumnya, pemahaman mengenai hubungan kerja didasarkan pada kerangka yang cukup jelas. Terdapat pihak yang mempekerjakan tenaga kerja, instruksi tugas, gaji, serta hak dan tanggung jawab yang tercantum dalam perjanjian kerja atau regulasi perusahaan. Perubahan ini dapat kita lihat secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang pemuda yang di pagi hari mengelola toko online, siang hari ia menjadi kurir paket, sore hari ia mengerjakan desain grafis melalui platform digital, malam hari ia menjual makanan secara daring. Pertanyaannya sederhananya adalah, apakah pemuda ini pekerja atau bukan pekerja? Kalau kita membaca undang-undang ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Secara harfiah, pemuda ini bekerja. Ia menerima imbalan, ia menghasilkan nilai ekonomi. Tapi, apakah ia memperoleh perlindungan hukum ketenagakerjaan secara memadai atau tidak? Apakah ia mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja? Apakah ia punya hak cuti? Apakah ia menerima mekanisme keberatan apabila akunnya ditutup sepihak? Apakah ia memahami bagaimana algoritma menentukan jumlah order yang masuk kepadanya? Pertanyaan ini menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam hubungan kerja saat ini. Ekonomi gig telah melahirkan kelas pekerja baru yang berada dalam zona abu-abu hukum, terlalu mandiri untuk disebut buruh dalam pengertian klasik, tapi terlalu radikal dan terlalu terikat untuk disebut sebagai wirausaha bebas. Mereka nampak fleksibel, tapi di balik fleksibilitas tersebut tersembunyi ketergantungan ekonomi. Mereka disebut sebagai mitra, tapi dalam prakteknya menghadapi pengendalian tarif, penilaian kinerja, sistem sanksi, distribusi pesanan, hingga akses terhadap pasar yang pada dasarnya dikendalikan oleh platform. Realitas ini menunjukkan bahwa hubungan kerja kini menjadi lebih fleksibel, tapi sekaligus lebih kompleks. Pekerjaan dilakukan melalui aplikasi dengan memanfaatkan sistem untuk menerima pesanan. Penilaian kinerja diberikan oleh konsumen, sementara pengarahan kerja dilakukan oleh algoritma. Dalam prakteknya, perintah tidak lagi berasal dari atasan, melainkan dari algoritma. Pengawasan dilakukan melalui sistem penilaian, sementara sanksi hadir dalam bentuk penurunan performa. Bahkan pemutusan hubungan kerja dapat terjadi melalui penonaktifan akun saja. Disinilah berbagai isu hukum yang kompleks muncul ke permukaan. Hukum kita mengenal berbagai kategori seperti pekerja, pengusaha, pemberi kerja, mitra, konsumen, pelaku usaha, penyedia jasa, serta penyelenggara sistem elektronik. Akan tetapi perkembangan dalam ekonomi digital seringkali menghadirkan bentuk hubungan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori-kategori tradisional tersebut. Kita tidak dapat mengatasi masalah-masalah baru hanya dengan melaksakan semua ke dalam kategori lama. Namun kita juga tidak dapat membiarkan masalah-masalah baru berjalan tanpa perlindungan hukum. Inilah saatnya bagi negara hukum untuk bekerja dengan hati-hati. Saya ingin menekankan bahwa negara tidak seharusnya memusuhi inovasi. Kemajuan dalam bidang teknologi yang mencakup ekonomi platform dan kecerdasan buatan telah membuka banyak sekali peluang baru. Banyak individu menemukan sumber penghasilan baru, sementara banyak pelaku usaha kecil mendapatkan akses ke pasar yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Berbagai layanan juga menjadi lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih mudah diakses. Negara tidak boleh menutup mata terhadap manfaat-manfaat ini. Namun negara juga tidak seharusnya menyerahkan nasib warganya sepenuhnya pada mekanisme pasar dan teknologi. Untuk tumbuh dan berkembang,
Namun ruang untuk inovasi tersebut harus tetap berada dalam koridor dan kerangka hukum. Fleksibilitas perlu dihargai, tapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan dasar. Dorongan untuk efisiensi harus ada, tapi efisiensi tidak dapat menjadi justifikasi untuk merendahkan martabat manusia. Dalam pandangan saya, isu yang berkaitan dengan ekonomi gig seharusnya dipertimbangkan dalam konteks yang seimbang, yang mencakup 3 aspek utama: kebebasan dalam berusaha, perlindungan bagi pekerja atau individu yang terlibat di dalam platform, serta jaminan hukum bagi semua pihak yang terkait. Ketiga aspek ini tidak seharusnya saling dipertentangkan dengan cara yang sederhana. Para pelaku usaha memerlukan jaminan hukum. Para pekerja atau mitra platform memerlukan perlindungan yang memadai. Para konsumen mengharapkan layanan yang aman dan dapat diandalkan. Sementara itu, negara memerlukan sistem tata kelola yang adil, yang tidak menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, tantangan dalam merumuskan regulasi untuk ekonomi gig tidak dapat diselesaikan dengan satu pasal atau satu peraturan tunggal. Pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pengaturan diperlukan. Kita perlu menelaah status hubungan hukum yang saling terjalin. Kita perlu mempertimbangkan perlindungan sosial yang diberikan. Kita juga perlu mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa. Aspek transparansi dari sistem penilaian perlu menjadi perhatian kita bersama. Selain itu, kita harus memastikan bahwa perubahan tarif, penutupan akun, pemutusan akses, atau perubahan dalam kebijakan platform dilaksanakan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan regulasi gig ekonomi bukan sekedar membuat aturan teknis, melainkan membangun kembali konsep keadilan dalam hubungan kerja. Fleksibilitas tidak boleh menjadi nama lain dari ketidakpastian. Kemitraan tidak boleh menjadi selimut hukum untuk menghindari tanggung jawab sosial. Inovasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus martabat manusia yang bekerja. Kompleksitas masalah ini semakin meningkat saat ini, ketika kita membahas kecerdasan buatan yang telah memasuki sektor bisnis, pendidikan, pelayanan politik, hukum, keamanan, kesehatan, serta kehidupan pribadi. Kecerdasan buatan mampu membantu individu dalam menyusun dokumen, menganalisis data, mendeteksi pola, memprediksi tren, mengenali wajah, menilai risiko, serta mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Namun demikian, kehati-hatian tetap sangat diperlukan. Kecerdasan buatan bukan sekadar alat teknis, melainkan sistem yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketika keputusan tersebut berkaitan dengan hak, kebebasan, peluang, atau akses seseorang terhadap layanan tertentu, maka kecerdasan buatan tidak lagi sekedar isu teknologi, tapi menjadi persoalan hukum, etika, dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, tidak boleh ada keputusan yang mempengaruhi hak seseorang tanpa ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Itu adalah prinsip dalam hukum. Teknologi tidak boleh menjadi tempat bersembunyi dari tanggung jawab. Tanggung jawab tetap ada pada manusia, bukan pada mesin dan peralatan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Oleh karena itu, dalam kerangka negara hukum tidak cukup jika sebuah keputusan hanya diklaim efisien. Keputusan tersebut juga harus memenuhi kriteria keabsahan, dapat dijelaskan, bebas dari diskriminasi, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah sistem tidak cukup hanya disebut canggih, tapi juga wajib tunduk kepada hukum. Sebuah platform tidak cukup hanya dianggap inovatif, tapi juga harus menghormati hak-hak warga negara. Kita harus mencegah terjadinya situasi di mana individu dirugikan akibat keputusan digital, sementara tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas keputusan itu. Dalam konteks negara hukum, sistem operasi bukanlah subjek yang
berada di atas hukum. Sistem ini dibuat manusia, dijalankan oleh institusi, dan digunakan oleh perusahaan atau pemerintah, sehingga harus tetap berada dalam rangkaian tanggung jawab manusia. Negara hukum mensyaratkan bahwa keputusan yang mempengaruhi hak seseorang harus dapat dijelaskan, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tradisi hukum administrasi, setiap keputusan atau tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, substansi yang sesuai, alasan yang rasional dan dapat diuji, serta terbuka terhadap upaya administratif atau pengujian oleh pengadilan sebagai kontrol eksternal dari tindakan dan keputusan administratif. Dalam hukum pidana, seseorang tidak boleh dipidana tanpa dasar hukum, pembuktian yang sah, dan proses peradilan yang adil dan transparan. Dalam hukum perdata, tanggung jawab lahir dari perbuatan melawan hukum, kesalahan, wan prestasi, hubungan hukum tertentu, atau rezim tanggung jawab berbasis risiko yang dapat ditelusuri dasar dan hubungan kausal. Kecerdasan buatan dapat memberikan bantuan kepada manusia, tapi ia tidak boleh menggantikan tanggung jawab manusia. Ia juga dapat memberikan rekomendasi, tapi tanggung jawab akhir tetap berada pada individu dan institusi yang memanfaatkan teknologi tersebut. Di balik kecerdasan buatan ada manusia yang bertanggung jawab. Hukum kita mengenal manusia sebagai subjek hukum kodrati dan badan hukum sebagai subjek hukum yang diciptakan oleh hukum. Tapi kecerdasan buatan menimbulkan persoalan baru. Kecerdasan buatan bukan manusia, pasti. Ia tidak memiliki kehendak moral. Ia tidak memiliki hati nurani. Ia tidak dapat dipenjara karena melakukan kesalahan. Ia tidak dapat dimintai penyesalan atas kesalahan yang dilakukan. Tetapi ia dapat menghasilkan keputusan yang berdampak nyata kepada kita manusia. Karena itu saya tidak tergesa-gesa menerima gagasan bahwa kecerdasan buatan harus diberi kepribadian hukum. Jadi kalau kita lihat, selain orang secara natural atau secara alamiah atau natural person seperti kita ini, kita juga sudah mengembangkan badan hukum sebagai sebuah subjek hukum. Pertanyaan kita, apakah artificial intelligence itu dapat kita berikan status sebagai satu subjek hukum, sebagai manusia, atau korporasi yang kita kenal selama ini? Bagi saya yang lebih mendesak bukan menjadikan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum baru, melainkan memastikan bahwa selalu ada manusia, badan hukum, atau institusi yang bertanggung jawab atas desain, penggunaan, dan dampak kecerdasan buatan. Jangan sampai hukum terpesona oleh kecanggihan mesin, lalu lupa bahwa hukum diciptakan untuk manusia. Disinilah pentingnya perlindungan data pribadi. Data berfungsi sebagai sumber utama dalam ekonomi digital serta kecerdasan buatan. Data pribadi individu dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan: verifikasi identitas, penyediaan layanan, penilaian risiko, penawaran produk, penentuan kelayakan, hingga pengambilan keputusan otomatis. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak dapat dianggap sebagai isu teknis semata, namun juga bagian integral dari perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang merupakan langkah signifikan. Namun keberadaan undang-undang itu tidak mencukupi. Kita punya undang-undang perlindungan data pribadi, tapi masih sangat tidak memadai, tidak mampu mengejar terjadinya kecepatan perubahan-perubahan di bidang teknologi informasi. Penting untuk kita memperhatikan bagaimana norma itu diimplementasikan dalam prakteknya. Pengendali data harus memikul tanggung jawab. Pemrosesan data harus memiliki dasar hukum yang sah. Hak subjek data harus dihormati. Kasus kebocoran data perlu diatasi dengan serius. Proses transfer data harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penggunaan data dalam sistem kecerdasan buatan
harus dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, pendekatan regulatif yang diperlukan adalah pendekatan berbasis risiko. Semakin besar dampak yang ditimbulkan oleh satu sistem terhadap hak dan kepentingan individu, maka semakin tinggi pula tuntutan untuk transparansi, pengawasan, audit, dan akuntabilitas. Sistem dengan risiko rendah dapat diberi kebebasan berinovasi yang lebih besar. Sementara itu, sistem yang memiliki risiko tinggi harus mematuhi standar yang lebih ketat. Hadirin yang saya muliakan, dalam menghadapi gig ekonomi dan kecerdasan buatan, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan beberapa dasar konstitusional yang merupakan pijakan penting. Pasal 27 ayat 2 menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti negara tidak boleh melihat pekerja platform semata-mata sebagai angka dalam statistik ekonomi digital. Mereka adalah warga negara yang berhak atas penghidupan yang layak. Jadi pengaturan harus tetap menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan mendapat perlindungan hukum dan penghidupan yang layak. Jadi walaupun ada gig ekonomi, ada kegiatan ekonomi digital yang telah jauh berubah daripada sistem konvensional, tapi kita tidak boleh bergeser dari asas hukum yang diatur dalam konstitusi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan kriteria-kriteria ini harus tertuang di dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang mengatur prinsip-prinsip ekonomi digital itu sendiri. Pasal 28D ayat 1 menjamin kepastian hukum yang adil. Dalam konteks artificial intelligence dan platform digital, kepastian hukum yang adil berarti pengguna, pekerja, pelaku usaha, dan negara harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas siapa dan atas apa. Tidak boleh ada sistem yang sangat berpengaruh tapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun, karena dia memutuskan dan keputusannya berdampak kepada manusia yang konkret, bukan hanya berdampak kepada sistem dan berdampak kepada mesin saja. Kemudian pasal 28D ayat 2 dijamin adanya hak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Disinilah kita harus berani bertanya, apakah hubungan platform benar-benar bebas dan setara, ataukah terdapat ketergantungan yang harus diakui oleh hukum. Dalam pasal 28G dan pasal 28J diberikan dasar perlindungan diri, rasa aman, serta pembatasan hak dengan undang-undang untuk menjamin hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam artificial intelligence, ini relevan untuk pelindungan privasi, keamanan data, dan pencegahan penyalahgunaan teknologi. Pasal 33 UUD 45 juga penting, yang mengatur perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam ekonomi digital, kita harus bertanya, apakah data, apakah algoritma, platform dominan, dan infrastruktur digital tertentu telah menjadi bagian dari hajat hidup baru masyarakat modern. Apakah semua itu sudah dapat juga dianggap sebagai sesuatu yang menguasai kehidupan rakyat, yang menguasai kepentingan rakyat, yang seharusnya berada dalam penguasaan negara atau tidak. Dalam hal sumber-sumber daya alam, Undang-Undang Dasar tegas mengatakan dikuasai oleh negara, karena dia adalah sumber-sumber yang menentukan hajat hidup orang banyak. Pertanyaannya kemudian, apakah gig ekonomi, digital ekonomi, platform yang didasarkan kepada algoritma itu sudah menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau ternyata dia suatu ketika, dan sekarang pun kecenderungan itu sudah terasa,
dia mulai menguasai hajat hidup orang banyak. Haruskah ia dikuasai oleh negara? Tapi bagaimana caranya? Negara menguasai suatu sistem yang abstrak seperti itu. Berbeda dengan penguasaan sumber daya alam, air, bumi, air, kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara. Lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita tafsirkan, lebih mudah kita susun peraturan perundang-undangan untuk mengimplementasikan makna dari sumber-sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu. Sementara kalau ekonomi sudah berubah ke arah digital, sudah berubah ke arah platform, gig ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak hanya sumber daya alam yang disebutkan dalam pasal 33, tapi sistem itu sendiri yang sudah menguasai hajat hidup orang banyak. Bagaimana negara yang konkret dapat mengatasi persoalan yang abstrak seperti ini? Ini merupakan satu persoalan besar, dan saya kira prinsip-prinsip itu sudah ada dan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, baik pasal 27, pasal 28, dan kemudian pasal 33. Dan tugas kita sekarang justru adalah bagaimana kita berijtihad, ya, kira-kira dalam hukum Islam seperti itu, untuk merenungkan kembali makna yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 45 itu dan menghadapkannya dengan satu dunia yang nyata. Ya. Jadi kita berpikir seperti seorang filosof yang menerapkan hermeneutika. Bagaimana sebuah teks undang-undang dilahirkan oleh para perumusnya yang sangat dipengaruhi oleh suasana fenomenologis ketika mereka berpikir merumuskan teks itu. Ketika teks itu dibawa ke zaman yang sudah berbeda, kita menghadapi kenyataan-kenyataan baru. Bagaimana kita yang menafsirkan teks itu memberikan satu makna baru untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul di zaman kita sekarang. Bahwa prinsip-prinsip pengaturan pasal 33 sudah ada sejak tahun 45. Pengaturan tentang pasal 27-28 tentang keadilan dan kepastian hukum, hak setiap orang pada pekerjaan yang layak dirumuskan dalam amandemen UUD 45. Sekarang tahun 2026, baru saja, baru 2 dekade yang lalu, tapi kita sudah menghadapi perubahan-perubahan yang begitu besar. Dan saya sangat menganjurkan kepada para akademisi hukum, kita tidak berhenti belajar hukum, tapi kita harus masuk ke bidang-bidang lain, terutama bidang filsafat hukum dan sosiologi hukum, politik hukum, untuk memahami dan juga perkembangan ekonomi mutakhir dan teknologi digital, karena hukum akan cepat sekali tertinggal dengan perubahan-perubahan di bidang ini. Ya. Bahkan di kalangan diskusi para akademisi hukum pada tingkat pendidikan S2 dan S3 sudah mulai bertanya-tanya, apakah program S1 hukum ini masih akan ada 20 tahun yang akan datang, atau sudah tidak perlu lagi? Sampai begitu pertanyaan. Ya. Pengalaman saya sebagai advokat, ya, itu kadang-kadang untuk membela perkara itu bawa alat bukti surat itu satu koper, kadang-kadang pakai troli bawanya, mempelajari itu berminggu-minggu, gak tidur bermalam-malam. Tapi sekarang di scan semua, suruh baca artificial intelligence, dalam hitungan berapa detik dia sudah membuat summary atas dokumen yang sebegitu banyak. Bagaimana menafsirkan, bagaimana menggunakannya itu urusan kita sebagai advokat. Tapi men-summary yang begitu banyak itu masih bisa diserahkan kepada artificial intelligence untuk pekerjaan, dan dia lebih bekerja lebih cepat daripada manusia. Bayangkan seorang akuntan, ya, disuruh menghitung berapa barang yang ada di stok, berapa barang yang terjual dalam jangka waktu hitungan 1 hari. Jam 10 pagi supermarket buka. Sebelum buka itu ada orang bekerja part time, bekerja paruh waktu. Yang pekerjaannya itu hanya memasang barcode dan mendisplay barang-barang itu di rak-rak supermarket.
minuman berapa, ya kan, bumbu berapa, mie instan berapa, di display. Ada ribuan item, dan tiap item ada berapa stok, katakanlah 100. Buka supermarket jam 10 pagi, kasir siap di depan, orang bawa troli belanja, jam 10 malam supermarket tutup. Berapa stok yang terjual? Berapa stok yang tersisa? Gunakan 100 akuntan, yang kalah dengan artificial intelligence. Pertanyaannya kemudian, apakah program akuntansi S1 masih perlu ada atau tidak? Ya, mungkin bubar. Mungkin bubar karena semua udah ada sistem. Dan orang bisa beli sistem, terapkan. Tidak perlu akuntan lagi bekerja di supermarket. Itu nanti sudah lihat, sekian masuk, sekian laku, sekian gak laku, besok dengan, oh ini Coca-Cola misalnya, ditaruh di situ 100 kaleng, yang laku 80, besok plak, tambah lagi 80. Stop, cepat sekali dia. Lama-lama manusia kalah dengan artificial itu. Walaupun ya, saya yang belajar filsafat, enggak juga. Bagaimanapun kalau masuk ke bidang filsafat, bagaimanapun manusia tetap lebih canggih daripada artificial intelligence. Ya. Karena itu filsafat harus menafsir sesuatu, menerangkan sesuatu, mengkaji akar-akar permasalahan yang sampai hari ini ya artificial intelligence belum sampai ke tingkat itu. Nah, artinya ini pengaruh terhadap dunia pendidikan akan sangat-sangat besar. Dan kita, terutama generasi muda, para mahasiswa yang ada sekarang, itu menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan kami generasi yang lebih dulu belajar hukum, karena ya keadaan seperti ini. Ya, saya aja tiap hari baca buku, kemana-mana baca buku terus. Ya, kadang-kadang tidak baca buku fisik, tapi haruslah baca buku e-book. Terus mengikuti perkembangan, karena kalau tidak, saya juga bisa blank, bisa ketinggalan perkembangan arus informasi yang bergerak begitu cepatnya. Dulu kita baca koran, ada headline. Ya, headline itu kalau 10 koran, barangkali headline-nya 8 sama. Jadi apa yang jadi fokus perhatian hari itu? Ya, sekarang orang tidak baca koran lagi, orang males baca koran, lebih baik baca media online. Tapi media online, mana yang headline, mana yang tidak, kita nggak bisa bedakan. Tiap menit berita akan berubah, dan saya kadang-kadang tiba-tiba ditanya sesuatu. Pak Yusril, apa tanggapan Bapak tentang pesta babi? Pesta babi ya? Nah kan? Tiba-tiba kemarin saya ditanya, Pak Yusril, ada 2 orang yang diculik sama Israel. Pada itu kejadian itu baru beberapa menit sebelumnya, yang saya sendiri belum baca, wartawan sudah baca. Dia tanya saya, ya risikonya saya bisa kelihatan kayak orang bego. Ya, tidak tahu perkembangan tentang hal itu. Jadi sudah kita semua hidup dalam dunia yang berubah seperti ini. Ya, tantangannya begitu lebih banyak. Ya, tapi kita itu harus berpikir realistik. Kita percaya kepada kemampuan manusia. Ya. Jadi kalau kita baca hadis Nabi mengatakan begini, "Terdidiklah anak-anak kamu, karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka untuk zamannya dan bukan untuk zaman kamu." Zaman itu akan berubah. Ya. Jadi kita nggak usah kecewa, ya, ragu-ragu, tidak percaya, ya kita percaya saja bahwa tiap-tiap zaman ada tantangannya sendiri, dan manusia akan mampu beradaptasi dengan zaman itu. Tugas kita adalah memberikan persiapan ke arah itu. Dalam ilmu hukum kita mengajarkan filsafat hukum, mengajarkan teori ilmu hukum, supaya mahasiswa paham asas hukum. Kalau dia paham itu,
dia mempelajari realitas, kenyataan, dinamika sosial dan politik, dia akan mampu merumuskan kaidah-kaidah hukum baru untuk menghadapi tantangan perubahan zaman sepanjang dia mengikuti perubahan itu sendiri. Dan perubahan sekarang kecepatannya luar biasa dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Perubahan hari ini 10 tahun ke depan itu akan jauh lebih cepat lagi daripada yang terjadi pada hari ini. Dan sementara kita paham umur manusia itu terbatas, ya, kita hidup hanya sementara, ya, paling-paling kita bisa berpikir rasional mengkali sampai 80 tahun. Sesudah itu mungkin sudah agak-agak pikun gitu. Ya, mau tidak mau ya generasi baru akan menggantikannya, dan ya terus-menerus kita akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Nah, saya ingin mengatakan bahwa perkembangan teknologi ini di samping juga membawa manfaat bagi kita semua, tapi juga sekaligus memberikan ancaman bagi kita. Kalau kita tidak cepat beradaptasi, kita akan ketinggalan. Coba kalau kita lihat dalam sejarah bangsa kita, ya, Muhammadiyah itu lahir dari kalangan pedagang batik tradisional Jawa zaman dulu, zamannya Kiai Dahlan. Pedagang batik kemana-mana sambil dagang sambil dakwah, kan? Tapi ketika ekonomi sudah berubah ke arah korporasi, ya, para pendakwah Muhammadiyah ini nggak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Sampai hari ini berkali-kali Muhammadiyah bikin bank gagal. Ya, karena memang belum terjadi perubahan mental dari gaya perdagangan tradisional ke sistem korporasi yang modern. Dan karena ketidaksiapan itu, nah, kita tertinggal. Ada kelompok lain di tengah-tengah masyarakat yang memang cepat beradaptasi dan cepat memahami cara-cara baru dalam dunia bisnis ini, maka bergerak lebih cepat. Kita kadang-kadang tertinggal dengan kelompok ini. Dan karena itu ini merupakan sebuah tantangan besar bagi kita semua. Tugas kita adalah bagaimana di negara kita yang kaya raya sumber daya alam dan potensi ekonomi ini, segalanya itu dapat dimanfaatkan sebesar-besar kemampuan rakyat, dan juga sebagian besar itu dapat dimanfaatkan oleh bangsa kita sendiri. Kalau tidak, terus-menerus kita akan tertinggal. Ya, bahwa kita ini kadang-kadang tidak puas dengan keadaan kita, itu normal. Rakyat semua negara tidak ada yang puas dengan negaranya sendiri. Ya, kita kalau cuma tinggal di Indonesia aja, nggak pernah pergi ke negara-negara tetangga, negara-negara Asia pada umumnya, mungkin kita marah-marah aja, kesel dengan itu, ngomel lama ini, brengsek sana, brengsek sini, segala macam. Tapi coba kalau kita bandingkan perkembangan hari ini di kawasan Asia, ya, bahkan level dunia, kita ini sudah jauh berubah. Negara kita ini pelaku ekonomi 20 besar di dunia dan berada pada urutan kelima. Ya, UNDP malah mengatakan urutan keempat. Ya, saya hadir mewakili Pak Presiden menyampaikan pidato sidang OECD di Paris tahun yang lalu. Dan pada waktu itu Ketua Sekjen OECD mengatakan, Pak Yusril, sekarang bukan Indonesia yang butuh OECD, OECD yang butuh Indonesia. Kenapa? Dia bilang, bagaimanapun negara Anda itu 20 pelaku ekonomi terbesar dunia dengan tingkat perkembangannya sudah posisi ke-5 dan sudah mengalahkan Inggris dan Perancis. Walaupun kita sadar dari segi GNP, ya, pemerataan kita memang masih jauh dibanding dengan penduduk negara-negara yang berpenduduk sedikit. Dibanding Qatar, Kuwait, Bahrain, Brunei, Singapura, yang penduduknya sedikit, ya, mau tidak mau,
Ya, GNP-nya jadi besar ketika dibangun. Kita GDP-nya besar sekali, tapi penduduknya begitu banyak, negaranya begitu besar, dan tingkat ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat itu tidak sama. Itu yang sebenarnya terjadi. Pernahkah kita membayangkan misalnya, jangan pada tingkat Asia, pada tingkat dunia, negara kita ini punya 256 bandara. 256. Tidak termasuk bandara perintis. Kalau tambah bandara perintis itu bisa 400-an bandara. Singapura itu cuma 1 bandara. Dubai itu cuma 1. Ya. Malaysia cuma 8. Filipina cuma 11 bandara. Jepang punya 9 bandara. Kita 256. Ya. Dulu Bandara Manila tahun 60 adalah bandara yang terbagus di Asia. Sekarang dicaci maki orang Bandara Manila itu. Toiletnya bau, berantakan, segala macam. Kita rata-rata punya bandara bagus di seluruh Indonesia. Tidak gampang ngurus negara ini. Ya. Kalau bandara Singapura katanya hebat, ya cuma 1. Ya kan? Angkatan Udara Singapura katanya kuat. Skuadronnya lebih banyak dari Indonesia, ya terbang aja, kita tunggu aja. Nanti mau mendarat di mana lagi? Ya baliknya ke situ lagi. Ya kan? Ya. Angkatan Udara Singapura terbang 2 menit sudah wilayah Malaysia atau wilayah ke Indonesia. Kalau Indonesia menutup wilayah udaranya, di mana Angkatan Udara Singapura mau terbang? Coba kita pikirkan. Kita ini sebenarnya nggak gampang ngurus negara yang begini besar dengan penduduk yang begini banyak. Ya. Kemarin-kemarin masih orang pikir banyak rakyat kita mau kerja di Malaysia, jadi pembantu rumah tangga, jadi pekerja kebun dan lain-lain. Hari ini gaji pembantu rumah tangga di Malaysia sama dengan gaji pembantu rumah tangga di Jakarta. Makanya drop tenaga kerja pergi ke Malaysia untuk jadi pekerja sektor informal. Dan pemerintah Malaysia mengakui bahwa sekarang ekonomi Indonesia itu sudah jauh berada di atas ekonomi Malaysia. Jadi kalau saya kadang-kadang pergi ke sana, pergi ke sini, ya, kita melihat kota Jakarta bagus, Surabaya rapi. Kemarin saya pergi ke Pontianak. Saya udah 20 tahun nggak pernah pergi ke Pontianak. Jadi saya kaget, bandaranya bagus, ya, jalannya lumayan, ya, kotanya bersih, rapi. Ada perubahan jauh lah kalau dibandingkan dengan misalnya ibu kota India, Delhi, atau Islamabadnya Pakistan, ataupun Nepal apalagi. Jauh kita itu lebih baik daripada mereka. Dan ketika terjadi perang Iran, kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia masih lumayan mampu bertahan dibandingkan negara-negara lain. Di Filipina sampai 80% terjadi lonjakan harga BBM dan terjadi inflasi sampai 18%. Inflasi kita masih dalam batas-batas kita bisa kendalikan dan tidak terjadi kenaikan harga BBM. Kita mampu mengatasi itu karena apa yang dilakukan oleh Pak SBY dan Pak Jokowi, kita rasakan sekarang bahwa 40% dari biodiesel itu sudah kita mampu hasilkan, dan kemudian kita tidak terlalu tergantung kepada bahan bakar minyak fosil, dan diperkirakan dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang kita sudah tidak lagi tergantung pada impor, karena kita mampu swasembada dalam hal energi. Jadi negara itu harus punya kekuatan. Pertama harus memiliki ketahanan di bidang pangan, ya, ketahanan di bidang energi, stabilitas sosial dan politik, dan pertahanan yang tangguh. Makanya sekarang militer kita bangun kembali. Tanpa militer yang kuat, kita gampang digertak orang lain, dan kita nggak bisa gertak orang lain. Ya. Itu yang Bung Karno dulu lakukan
dibangun angkatan laut kita, dibangun angkatan udara kita, dan menjadi militer yang terkuat di Asia pada waktu itu, dan bikin orang ketakutan semua. Australia ketakutan, Inggris ketakutan, karena memang kita punya. Tapi zaman Pak Harto ya ada pengaruh dari CIA, lalu kemudian doktrin militer diubah. Doktrin militer itu menjadi Tri Ubaya Sakti, musuh kita itu bukan dari luar, musuh kita itu datang dari dalam. Nah, itu kita ribut diri kita sendiri. Kalau musuhnya nggak ada, ya diciptakan supaya ada. Nah, makanya saya waktu masih mahasiswa bertemu Pak Laksamana Sudomo almarhum Pangko Kamtip, saya dibentak-bentak. Dia bilang orang Belitung itu ekstremis, ya, ekstrem kiri DNID, ekstrem kanan Y. Nah, saya dituduh ekstrem kanan karena dianggap dekat dengan tokoh-tokoh Masyumi pada waktu itu. Jadi akhirnya ya kita ribut sama kita. Angkatan daratnya kekuatannya luar biasa, angkatan laut kita lemah, angkatan udara kita lemah. Kalau sekarang ini ya kita ditantang menghadapi ini, posisi kita tuh betul-betul berada sangat sulit, dan karena itu kita tetap hati-hati menghadapi ini. Makanya mungkin ditanya kepada kita, kenapa kemarin ketika Venezuela diserbu, presidennya dicomot, diadili di sana, kita tidak berani mengeluarkan satu statement keras, to condemn, mengutuk segala macam. Kita agak lebih soft. Ya. Yang keras justru Singapura dan Pak Anwar Ibrahim Malaysia. Kita kalau sekedar mengutuk, siapa yang nggak berani? Saya satu hari tahun 2000 awal, Menteri Kehakiman merangkap sebagai Menlu pada waktu itu, ada interim, zamannya Bu Megawati. Jadi saya lapor Bu Mega, Bu, Amerika membom Baghdad. Sikap kita gimana? Adik pikir aja apa yang paling baik. Press conference, pemerintah RI mengutuk serangan Amerika terhadap Irak. Geger dunia. Apa namanya? Ya, kalau sekedar mengutuk siapa yang nggak berani? Ya. Tapi di balik itu terus kita harus memperhitungkan sesuatu. Ya, kita tahu dunia sekarang ini yang namanya international law, yang namanya UN, PBB, yang namanya International Convention, itu nggak dipedulikan sama sekali, dilanggar aja. Semua itu udah mirip seperti zaman penjajah dulu. VOC datang bawa kapal, ya, bawa meriam, ya, paksa jual sama dia, kalau nggak dibunuhi, digempur habis-habisan. Lebih kurang dunia itu kayak sekarang. Main paksa, negosiasi tapi maksa, negosiasi tapi tekan, kalau nggak serbu, culik, ambil, seolah ligu. Yang kuat akan menindas yang lemah itu menjadi sangat tidak berdaya. Kita tahu ada apa di balik langkah militer terhadap Venezuela, karena itu sumber minyak terbesar di dunia selain daripada apa yang di Timur Tengah. Yang dikejar sekarang dua, sumber energi dan sumber mineral, terutama adalah REE, Rare Earth Mineral, mineral rangka untuk kepentingan teknologi super maju. Di kampung saya di Bangka Belitung itu paling banyak sumber-sumber itu. Ya. Orang mencari apa namanya di Rusia mungkin perlu sampai 2000 meter masuk dalam tanah, bikin underground mining untuk mendapatkan sumber-sumber energi baru, monazit, xenotim dan lain-lain, termasuk thorium. Di kampung saya di Bangka Belitung hanya pakai pacul ngambilnya. Ya. Menggali 3 meter, 5 meter itu sudah ketemu. Jadi sumber energi terbesar ada di Venezuela, sumber mineral ada di Greenland. Greenland mau dicaplok, tapi berhadapan sama NATO. Kalau NATO nyerbu NATO bubar. Target selain Greenland, negara mana? Ini yang dikejar. Kita melihat, boleh aja Perdana Menteri Singapura
mengutuk serangan terhadap Venezuela. Pak Anwar Ibrahim mengutuk serangan. Lalu kita tanya, emang Amerika berminat mau nyerbu Singapura, mau nyerbu Malaysia? Dia nggak ada kepentingan. Tapi ini dari Guam ke Papua itu cuma 6 jam. Guam tahu kan? Nah, Guam itu wilayah negara bagian Amerika Serikat di sebelah timurnya Filipina. Yang jadi pangkalan militer dulu kan di Honolulu. Kan di Guam. Dari Guam ke Papua, nah itu jam. Laut. Kita dalam kondisi terus terang tidak siap perang. Hitung berapa kekuatan militer kita, angkatan laut kita, angkatan udara kita. Kalau kita perang, paling kita mampu perang 4 hari. Setelah itu kita kehabisan amunisi, surrender. Disinilah kita harus menjalankan politik bebas aktif yang dulu dirumuskan oleh Pak Hatta dan Pak Natsir. Politik bebas aktif, ya. Tidak memihak sana, tidak memihak sini, memang kelihatan seperti orang ambivalen. Tapi segala sesuatunya harus kita serahkan, pertimbangkan kepentingan nasional kita sendiri. Begitu juga dalam hal teknologi digital, gig ekonomi, dan lain-lain. Tadi secara aspek-aspek hukumnya saya sudah terangkan. Saya sudah tulis, itu bisa dibaca teksnya. Tapi di balik semua ini apa? Di balik semua ini kapitalisme. Ya. Semua itu. Kita harus paham apa yang dikatakan Pak Presiden kemarin waktu di Nganjuk. Wah, macam-macam pelintirannya di media sosial. Ya, orang kampung kan nggak pakai dolar, kata Pak Presiden, terus diledekin di mana-mana. Seolah Pak Presiden tidak paham tentang soal. Beliau sangat paham, sangat paham. Nulis buku ekonomi tebal-tebal begini, masa tidak paham hal? Tapi seorang presiden harus bicara kepada rakyatnya. Di Nganjuk bicara sama orang kampung, ya, dan meresmikan koperasi di Nganjuk itu, ya. Semua kita tahu, ya. Begitu banyak barang kita impor, ya. Sampai peniti pun kita impor, pacul kita impor. Apa kita nggak bisa bikin peniti, nggak bisa bikin pacul yang benar aja, ya kan? Dan dibalik semua itu barang impor. Dan barang impor ini bisa menyusahkan kita juga dengan sistem perdagangan online, digital ekonomi seperti sekarang. Dan segalanya itu ditentukan oleh mata uang yang paling kuat. Makanya pelan-pelan sudah bergeser dari Amerika, dolar menguat pada waktu Perang Dunia Kedua. Ketika Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi kepada Eropa Barat yang pada waktu itu kalah perang melawan Jerman. Baru kemudian menang pada tahun 45. Sekarang orang mulai berpikir dengan mata uang yang lain. Di balik semua itu, tetap kapitalisme ini bermain, neo-kapitalisme, yang tanpa kita sadar berada di balik dan mengendalikan digital ekonomi ini. Persoalannya, kapan kita akan menjadi pengendali, bukan hanya menjadi konsumen dalam hal ini. Dan ini tantangan bagi kita sekarang ini, bagaimana negara kita ini bisa menjadi kuat satu ketika, ya, menjadi stabil secara ekonomi, dan kita sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat besar untuk itu. Karena itu tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat, tumbuh dan berkembang. Dan kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto. Akhirnya bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang. Akhirnya cuma mau itu aja. Ya. Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger tahun 97. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Karena Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada waktu itu. Mereka tidak suka. Digoncang kita dengan mata uang, berantakan semua,
Ketika kita kalang kabut, IMF datang, saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Murdiono pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan kami akan membantu Indonesia. Kita itu ibaratnya bayi lahir nggak dewasa masuk inkubator. Ya, dia akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya itu dana untuk pengembangan IPTN minta dihentikan. Kenapa? Orang-orang Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Mereka tahu kalau IPTN itu dikembangkan terus, Indonesia akan bisa. Mungkin hari ini kita sudah miskin, bisa bikin pesawat tempur sendiri. Mereka nggak mau. Kita digagalkan di situ. Itu generasi muda harus paham. Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Nggak ada yang akan nolong kita itu kecuali kita sendiri. Ya. Jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu merusak kepentingan kita sendiri. Kitalah yang harus memperbaiki apa yang kurang pada bangsa kita ini. Dan sekira termasuk juga pembangunan hukum kita. Salah satu sisi yang lemah dari pemerintah ke pemerintah berganti sampai pada pemerintah sekarang, masih juga orang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum di negara kita ini dan birokrasi yang berbelit-belit, ya. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah biaya-biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Termasuk juga pemerintah Cina menyurat kepada Presiden, Pak Presiden kita, mempertanyakan kelambatan proses pengurutan perizinan, liku-liku birokrasi yang panjang, biaya-biaya ekstra yang tidak perlu, dan segala macam yang mengakibatkan kita lambat. Saya menyadari itu. Nah, saya kadang-kadang juga marah-marah kepada jajaran birokrasi. Saya bilang, kalian ini kok hobinya bikin peraturan? Ya. Saya bilang, walaupun saya profesor hukum, kalau saya melihat, saya bilang, satu masalah tuh bisa diselesaikan, bisa dikerjakan tanpa peraturan, nggak perlu kalian bikin peraturan. Ya. Bikin peraturan aja kerjaan. Diskusi berbulan-bulan, nggak selesai. 2 tahun, nggak jadi-jadi peraturannya. Begitu jadi peraturan, nabrak lagi peraturan yang lain. Ya. Saya ambil contoh sederhana aja, memindahkan narapidana ke negara lain, transfer of prisoners, ya, exchange of prisoners. Itu ada dalam kuliah hukum pidana, Pak moderator orang pidana, paham mana transfer of prisoners. Nggak pernah dilaksanakan. Pak Mahfud MD bilang peraturannya nggak ada. Ya kalau peraturan nggak ada, kenapa nggak dibikin? Nggak dibikin juga, nggak dilaksanakan. Saya bilang, saya bisa pindahkan narapidana itu tanpa peraturan. Jadi, ya, hal yang 20 tahun nggak bisa dikerjakan orang, saya bisa selesaikan dalam waktu hanya 2 bulan. Ya. Ya. Masalah sederhana. Ya. Presiden Marcos dari Filipina datang ke Jakarta pada waktu Pak Prabowo dilantik menjadi presiden oleh MPR. Sorenya ada jamuan makan di istana. Presiden Marcos mengatakan, Pak Presiden, bisa nggak Pak Presiden bantu untuk memulangkan warga negara Filipina yang dihukum mati di sini? Namanya Mary Jane. Besoknya Pak Prabowo panggil saya, Prof, tahu kasus Mary Jane? Ya saya tahu. Bisa nggak dipulangkan? Bisa, saya bilang. Ya, coba cari akal, segera dipulangkan. Nggak sampai 2 bulan. Lalu kita bisa selesaikan masalah yang sama dengan Prancis, dengan Inggris, dengan negara-negara lain. Karena kalau itu tidak diselesaikan, akan timbul persoalan baru. Banyak negara sudah menghapuskan hukuman mati, tapi kemudian kita masih mengeksekusi orang. Itu akan timbul persoalan hubungan antar negara. Karena itu kita memang perlu hati-hati menghadapi hal seperti ini. Itu hanya contoh kecil aja. Bagaimana satu masalah kalau bisa diselesaikan tanpa peraturan, nggak perlu bikin peraturan. Kita selesaikan aja masalah itu secara baik. Nah itulah hal-hal yang dapat saya jelaskan. Pada intinya adalah sudah saya tuliskan panjang-panjang di situ, nggak usah saya bacakan semua. Adalah tugas dan tanggung jawab kita menjawab tantangan gig ekonomi, artificial intelligence,
Sementara ini kita nggak usah bikin peraturan dulu. Kita ikuti aja dia berkembang. Dan tidak terlalu banyak perlu peraturan diatur. Dan kalau sudah timbul masalah, kita coba selesaikan dengan cara perundingan, dengan cara kita mengatasi case by case. Nah, kalau sudah dirasakan perlu, kita bikin peraturan. Pengalaman kita membentuk undang-undang tentang perlindungan data pribadi sebagai satu contoh. Undang-undangnya selesai kita bikin. Kita bikin undang-undang tentang ITE, informasi dan transaksi elektronis. Transaksi elektronisnya nggak itu banyak masalah, tapi teknologi informasinya masalahnya bejibun. Nah, mulai ditanyakan orang, ini nggak ada kebebasan berbicara, kampus dibeginikan apa segala macam. Nah, dosen ditahan, ditangkap. Nah, nggak sesuai lagi dengan perkembangan baru. Ya, sudah kita bikin itu, muncul lagi film tadi itu, Pesta Babi. Ya, akhirnya saya mengatakan nggak ada arahan pemerintah pusat, ya, supaya mengambil langkah melarang orang mau nobar mendiskusi film Pesta Babi itu. Silakan aja. Ya, kalau polisi bertindak, ya gimana? Ya, saya bilang polisi ya lokal, dia mempertimbangkan situasi. Kalau di daerah itu ada film nobar terus polisi melihat ada potensi bakal berantem orang, ya polisi bisa larang. Ya itu kewenangannya polisi sebagai penjaga Kamtimas. Tapi orang tanya, kalau tentara gimana Pak Yusuf? Susah saya menjawab. Yang larang tentara Pak, kita jawab. Nah, ini repot saya jawabnya begitu. Tapi itulah saya kira masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita sebagai manusia, insyaallah ke depan bangsa kita lebih baik. Dan pada manusia saya berpesan, teruslah belajar mengantisipasi setiap perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.